Halo teman-teman, calon mahasiswa PTN 2021. Aku Nadine dari jurusan Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Di sini aku mau sharing-sharing ke kalian lika-liku perjalananku untuk meraih alma mater kebanggaanku, kampus tercintaku, Universitas Indonesia. Dimulai pada saat aku kelas 10 SMA, aku udah bertekad dalam diri aku bahwa aku harus masuk UI. Pada saat itu, aku udah memantapkan diri untuk mengambil jurusan ilmu hukum ketika kuliah nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, minatku ini tuh berubah. Aku ikut open class di sebuah kampus di mana kita simulasi kelas kuliah sesuai jurusan yang kita mau. Waktu itu jelas dong aku ambil jurusan hukum, tapi ternyata aku literally gak suka sama pembelajarannya. Mulai dari situ aku udah bayi banget sama hukum. Seiring berjalannya waktu, ternyata aku seneng banget belajar tentang negara-negara asing. Mulai dari bahasanya, budayanya, makanan khasnya, tempat wisatanya, bahkan sejarah dari negara-negara tersebut. Nah, mulai dari kelas 11, aku udah berniat untuk masuk jurusan sastra asing. Tapi orang tuaku bilang, kalau kamu mau ambil jurusan sastra, ambillah di UI, jangan di kampus lain. I was like, oke, aku bakal buktiin kalau aku bisa masuk UI. Nah, mulai dari kelas 11, aku udah mulai ikut bimbel gitu di dekat sekolah. Lalu naik kelas 12, aku terpacu ngeliat teman-teman yang lain tuh udah mulai serius belajar. Waktu istirahat bukannya dipakai buat makan atau main, malah dipakai buat ngerjain soal. Waktu pulang sekolah bukannya langsung pulang, malah tambahan belajar di kelas. Dan hampir 60 orang alumni 2019 dari sekolahku lolos masuk UI. Aku jadi makin yakin kalau aku bisa masuk UI. Pas awal-awal kelas 12, jujur aku tuh masih suka main sama teman-teman aku, walaupun tetap setiap hari aku selalu ada bimbel maupun privat. Ketika masuk semester akhir, aku tuh udah sadar ini bukan waktunya untuk main-main. Aku harus belajar serius untuk masa depan aku. Selama kelas 12, aku tuh sekolah berangkat subuh, pulang malam. Berangkat matahari belum muncul, pulang matahari udah terbenam. Aku definisi capek jiwa dan raga. Bahkan kadang saat di sekolah itu tuh aku tidur buat nyiapin energi buat bimbel sore nanti sampai malam. Karena aku bener-bener pengen belajar serius tuh di bimbel. Balik lagi ke UI, sebenarnya dari kelas 11 aku udah ngikutin kegiatan UI, mulai dari open house, cakrawala, budaya FIB UI, dan lain-lain. Aku emang seniat itu sama UI, makanya aku harus cari seluk-beluk UI itu gimana. Terus tuh aku udah niat ikut program PPKB UI, dan aku yakin banget bakal lolos. Bener-bener aku sangat menaruh harapan sama PPKB UI. Kalau aku nggak lolos di PPKB, aku nggak tahu lagi harus gimana, karena saat itu yang aku tahu UTBK itu susah banget buat ditembus, apalagi kalau aku milihnya UI. Melalui berbagai pertimbangan tentang jurusan sastra apa yang bakal aku pilih di PPKB, akhirnya aku memutuskan untuk ngambil jurusan bahasa dan kebudayaan Korea. Aku nyiapin essay PPKB sampai ngantuk-ngantuk, bahkan aku ketiduran di masjid sekolah dan kelewatan simulasi ujian sekolah. Karena malam sebelumnya tuh aku stay sampai malam banget di tempat les aku buat ngecek tanda baca, pemborosan kalimat, dan lain-lain. Sebenarnya aku tahu ada fakta bahwa penilaian PPKB itu yang utama bukanlah nilai, tapi performa alumniku di jurusan yang aku pilih. Dan ada sebuah kenyataan pahit bahwa nggak ada alumniku yang masuk ke jurusan yang aku pilih lewat PPKB. Orang-orang tuh udah ngasih tahu bahwa sangat kecil kemungkinan aku lolos karena hal tersebut. Mau seberapa tinggi nilaiku, kalau nggak ada alumni di sana ya impossible katanya. Hari pengumuman PPKB pun tiba, dan seperti yang sudah orang-orang duga, aku gagal. Hari itu tuh aku merasa bodoh dan gak berguna banget. Hari itu tuh aku lewatin dengan kenyataan-kenyataan pahit dan kesedihan. Aku nggak nyangka ditolak sama kampus yang kita pilih tuh semenyakitkan ini. Tapi apa aku nyerah buat dapetin UI? Ya jelas enggak dong. Aku bangkit. Justru penolakan ini aku jadiin motivasi buat aku ke depannya. Aku bilang gini dalam hati, untuk UI, lihat aja, kamu gak akan nolak aku untuk yang kedua kalinya. Aku bilang kayak gitu. Nah, mulai dari situ, aku benar-benar belajar serius dan giat demi lolos UTBK. Aku gak mau ditolak lagi, aku harus berhasil. Aku belajar, dan belajar. Tapi jangan salah sangka dulu. Apa kalian pikir aku selalu belajar ini tuh stres? Salah besar. Aku punya metode belajarku sendiri, di mana aku harus menemukan jam-jam yang nyaman untuk belajar. Memang pada pagi harinya aku ikut bimbel online selama 3,5 jam. Lalu apa sehabis itu aku belajar lagi? Tentu enggak dong. Aku akan mulai belajar lagi tuh ketika jam 9 sampai jam 12 malam. Nah, aku banyak nemuin kesalahan nih dari orang-orang yang belajar. Orang tuh belajar tuh terus-terusan gitu hingga lupa waktu, lupa makan. Hey guys, come on, kita butuh hiburan, butuh yang namanya refreshing otak. Jangan terlalu memforsir diri kalian. Gak apa-apa belajar hanya 3 jam atau hanya 4 jam, tapi tuh fokus, itulah yang dibutuhkan.
Oh iya, aku tuh sama sekali nggak punya buku wangsit, The King, dan lain-lain. Aku juga paling cuma 3 atau 4 kali ikut tryout online. Aku tuh nggak suka ikut tryout online karena ya males aja. TO yang aku jalanin tuh cuma TO dari bimbel aku. Menurut aku sih nggak usah banyak-banyakan TO, tapi banyak-banyakin pahamin soal dan jawaban. Cari kelemahan kamu dan berkembang dari situ. Buat apa ikut TO terus-terusan, tapi setelah itu soal dan jawabannya nggak kamu analisa. Terus tuh aku suka banget nonton YouTube dan scroll-scroll TikTok. Dan ternyata hal ini bisa bermanfaat. Tahu nggak kenapa? Aku jadi suka banget cari-cari pembahasan soal dari YouTube. Dan ada satu account TikTok yang ngebahas soal-soal kuantitatif yang efisien banget sih menurut aku. Jadi selagi aku main sosmed, aku juga bisa belajar karena aku lebih suka belajar lewat video. Menurut aku jauh lebih menarik daripada baca buku. Oh ya, meski diumumkan bahwa yang diujikan di UTBK itu hanya TPS, aku tetap belajar TKA karena banyak ujian mandiri yang masih menguji TKA. Kemudian aku mendaftar UTBK dan memilih jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea UI dan Sastra Rusia UI. Nah, kenapa Sastra Rusia? Seperti yang sudah aku bilang tadi, aku cinta banget sama bahasa asing, bahasa yang gak banyak orang tahu. I like being special. Aku tertarik sama Rusia karena negara ini tuh sangat indah dan bahasanya unik. Dan bener aja, hal itu terbukti setelah aku melalui 1 semester di sini. Buat kalian yang nggak tahu, kita tuh di sini nggak hanya belajar bahasa, itu salah besar, tapi kita belajar segala unsur yang membentuk negara tersebut, mulai dari kebudayaannya, sejarahnya, kondisi masyarakatnya, karya-karya senimannya, dan lain-lain. Lalu menjelang UTBK itu tuh aku semakin siap. Aku pengen UTBK cepet kelar biar aku tuh bisa lega. Nah, pas hari UTBK aku tuh bangun dengan semangat dan aku langsung bilang ke diri aku bahwa it's my day. Ini hari pembuktianku belajar selama ini. Aku harus bisa dan aku pasti bisa. Ketika sampai di lokasi, aku bener-bener gak buka sosmed apapun kecuali aplikasi chat. Aku butuh dukungan dong dari sahabat dan pacar aku tentunya. Aku menenangkan diri dengan baca ayat-ayat kursi. Dan guess what? Aku sama sekali gak panik karena di pikiranku kalau aku panik, aku nggak akan ngerjain soal secara maksimal. Percuma dong. Nah, kesalahan lagi nih yang aku lihat ketika di lokasi tuh masih banyak banget yang belajar, buka-buka buku. Kenapa salah? Karena menurut aku kalau kamu belajar beberapa jam atau beberapa saat sebelum ujian itu bakal ngebikin kamu makin panik. Percaya deh sama aku. Cukup belajarnya, kamu harus membangun energi positif pada hari UTBK. Dan benar aja, pas aku ngerjain soal UTBK, aku benar-benar tenang dan nggak panik. Aku selesai dan akhirnya lega banget. Akhirnya kita sampai ke pengumuman hasil UTBK. Hari itu aku deg-degan gak karuan. Oh ya, aku inget banget aku tuh bangun kesiangan dan baru bangun 30 menit sebelum pengumuman. Aku langsung sholat dan berdoa. Takut banget aku buat buka hasil, takut banget. Aku buka hasilnya itu di kamar setelah sholat asar. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, aku keterima di pilihan kedua yaitu Sastra Rusia UI. Aku benar-benar nge-freeze, kaget, dan seneng tuh jadi satu. Aku langsung ngasih tahu keluargaku dan alhamdulillah mereka juga seneng. Aku bangga sama diri aku yang udah mampu bertahan sejauh ini. Nah, aku yakin nih kalian yang lagi lihat videoku, kalian tuh pasti bisa. Aku aja yang suka main, aku bisa lolos UTBK, apalagi kalian yang jauh lebih hebat. Nah, segitu dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian dan dapat memotivasi kalian. Aku tunggu di UI. Bye.